Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru. Jadi saksikan videonya baik-baik ya. Mari kita lihat. Ya, ini dia. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Jadi ini materi di kelas 10 lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Untuk kegiatan kali ini atau video pembelajaran kali ini, kalian akan memahami yang pertama jenis-jenis teks eksposisi, yang kedua ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, langsung saja kita lihat materinya ya. Ini dia, jenis-jenis teks eksposisi. Kita fokus di sini dulu. Yang pertama ada di eksposisi definisi, yang kedua ada eksposisi proses, yang ketiga ada eksposisi ilustrasi, dan yang keempat eksposisi laporan. Baik, kita lihat satu persatu ya. Kita pahami satu persatu. Ini dia. Stop dulu di sini. Fokus ya. Eksposisi definisi. Jadi eksposisi definisi ini yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Jadi kalau ada topik mengenai misal kebijakan baru, nah di situ akan didefinisikan tentang apa sih kebijakan baru itu. Jadi itu merupakan eksposisi definisi. Biasanya ditandai dengan adanya verba definisi. Contohnya ada kata adalah, merupakan, yaitu, ialah. Jadi di situ kalau ada kata-kata seperti itu bisa diindikasikan sebagai eksposisi definisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses ini adalah langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Jadi ada prosesnya, ada urutan-urutannya. Jadi di sini kronologisnya jelas ya, dari awal sampai akhir. Biasanya dalam eksposisi proses ini ada konjungsi temporal. Contohnya ada kata kemudian, selanjutnya, ya, setelah itu. Nah itu merupakan eksposisi proses. Bisa saja itu merupakan sebuah eksposisi proses ya. Itu eksposisi definisi dan proses. Kalau definisi tadi itu menjelaskan sesuatu. Contohnya ada harimau adalah seperti itu. Nah, berarti itu merupakan eksposisi definisi karena ada kata adalah. Kalau proses biasanya terjadinya hujan misal seperti itu. Itu merupakan eksposisi proses ya. Kita lanjutkan. Baik. Fokus lagi di sini. Yang selanjutnya yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lain yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Jadi ini merupakan sebuah pemaparan tentang informasi atau penjelasan tertentu dengan cara memberikan sebuah gambaran, dengan memberikan sebuah analogi. Ya, diilustrasikan. Biasanya di sini suatu topik yang disajikan itu bisa memiliki kesamaan sifat atau kemiripan. Jadi ada sebuah kemiripan suatu kemudian diilustrasikan atau digambarkan. Contohnya misal ada defisit keuangan negara gitu, atau defisit keuangan suatu lembaga. Kemudian digambarkan dengan adanya kemarau yang panjang. Berarti di situ ada suatu kemiripan ya, kemarau dengan defisit atau kekurangan dana atau kerugian dalam suatu lembaga disamakan dengan adanya kemarau yang panjang seperti itu. Atau adanya sebuah yang terbaru ini ya, misal ada sebuah kesulitan dalam kehidupan karena adanya pandemi COVID-19 ya. Itu bisa disamakan dengan adanya kemalangan atau seperti tadi kemarau yang panjang, seperti itu ya. Itu merupakan sebuah ilustrasi, diilustrasikan atau memberikan sebuah gambaran sederhana tentang suatu topik yang sama atau bisa saja itu merupakan hal yang mirip seperti itu. Itu adalah ilustrasi. Kemudian kalau bedanya dengan laporan, kalau di sini laporan kan jelas ya. Eksposisi laporan itu adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan suatu laporan di sebuah penelitian atau berita tertentu. Jadi ada semisal
report langsung tentang sebuah kecelakaan, yaitu bisa saja sebuah berita atau laporan, atau adanya sebuah penelitian baru mengenai kalau sekarang ini ada pandemi ya, ada penelitian baru tentang vaksin yang lebih kuat lagi dalam menangkal COVID-19 seperti itu. Itu merupakan eksposisi ya, jenis-jenis eksposisi. Tadi yang pertama ada eksposisi definisi, kemudian yang selanjutnya ada eksposisi proses, kemudian yang ketiga ada eksposisi ilustrasi, dan yang terakhir ada eksposisi laporan. Itu adalah eksposisi jenis-jenis eksposisi pada umumnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Baik, sebelum masuk ke kaidah kebahasaan, kalau kalian masih merasa kesulitan tadi tentang jenis-jenis teks eksposisi, kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kolom komentar ya. Baik, kita lanjutkan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan ini mencakup ada yang pertama, pronomina, yang kedua nomina, ketiga verba, keempat adalah konjungsi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pronomina ya, atau kata ganti. Adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina ya. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Sekali lagi, pronomina itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Yang menggantikan apa? Menggantikan nomina atau frasa nomina. Di sini bisa saja diklasifikasikan atau bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada persona dan non persona. Kita lihat yang persona ya, ini ya. Yang persona ini kata ganti orang ya. Kalau person dari kata person itu berarti orang. Berarti kalau pronomina persona berarti kata ganti orang. Yaitu contohnya yang pertama ada ia, dia, Anda, kamu ya, saudara atau mu, kusi. Nah, itu ya. Kemudian yang tunggal ya. Kalau yang jamak, berarti kan bisa saja orangnya itu ada 2, 3 dan seterusnya. Ada kata kita, ada kata kami, kalian, mereka, hadirin, ya, para, itu ya, segerombolan. Nah itu bisa. Itu kata ganti persona jamak ya. Jamak berarti lebih dari satu. Kalau tunggal itu tadi ada ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku atau si gitu ya. Itu yang tunggal. Kemudian yang pronomina non persona itu kata ganti yang bukan orang ya, non berarti kan bukan. Berarti pronomina non persona adalah kata ganti bukan orang. Di sini ada kata ganti petunjuk ya, atau penunjuk, contohnya seperti ini, itu, ya, sini, situ, sana, seperti itu ya. Itu penunjuk. Sini, ya. Ini merupakan buku, itu merupakan buku ya. Sini, silakan duduk. Silakan duduk di situ, seperti itu ya. Atau silakan pergi ke sana. Nah, itu merupakan kata ganti non persona penunjuk seperti itu ya. Kalau penanya seperti apa, mana, siapa gitu ya. Itu yang penanya. Jadi sekali lagi pronomina itu merupakan kata ganti. Kata ganti itu bisa dibagi menjadi dua macam, persona dan non persona. Persona berarti kata ganti orang, non persona adalah kata ganti bukan orang. Tuh. Lanjut kepada kaidah kebahasaan yang selanjutnya ada verba ya. Oh, nomina dulu. Baik, fokus di sini. Nomina, tadi sudah saya singgung. Kalau nomina itu merupakan kata benda ya, mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat ini berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada bentuk yang nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar, contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Jadi, nomina dasar ini adalah nomina atau kata benda yang belum mendapatkan imbuhan. Ya, belum mendapatkan imbuhan. Jadi masih kata dasarnya saja seperti gambar, meja, rumah, pisau, kursi, pintu, dan lain sebagainya. Kalau nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan. Jadi sudah ada di sini ya, kalau turunan, nomina turunan itu biasanya sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya dari kata ini ya, perbuatan. Kata dasarnya buat, mendapatkan imbuhan per dan an, jadi perbuatan. Kemudian beli, kata dasarnya ya, pembeli ini kan, pembelian kan dari kata beli. Kemudian mendapatkan imbuhan pem dan an, ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kata kuat, mendapatkan imbuhan ke dan an, jadi menjadi kekuatan. Contohnya seperti itu.
Ini merupakan kata ganti atau kata benda yang mendapatkan turunan atau kata benda yang mendapatkan imbuhan, seperti itu. Kita lanjutkan verba ya. Selanjutnya kata verba. Fokus di sini verba. Kalau tadi ada nomina, ya bisa saja sebagai kedudukannya sebagai subjek. Sini verba itu merupakan kata kerja ya, atau kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, ataupun keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Kalau tadi nomina kedudukannya sebagai subjek, verba itu sekarang berkedudukan sebagai predikat. Ya, jadi verba ini adalah suatu kata yang mengandung perbuatan, proses, ya, atau keadaan yang bukan sifat, seperti itu. Contoh, ada kata minum, terjadi, meluap, ya. Contoh lain apa? Berlari, gitu ya. Terbang, nah itu. Itu merupakan sebuah perbuatan ya, atau sebuah proses. Gitu. Jadi sekali lagi verba ini adalah kata kerja. Contohnya bisa maknanya bisa sebuah perbuatan, proses ya. Yang penting keadaan bukan sifat, seperti itu. Ya, contohnya minum, ya menulis, membaca, itu contoh-contohnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada satu lagi, ya. Ini dia konjungsi. Baik, ini yang kaidah kebahasan terakhir ya, konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung ya. Sekali lagi, konjungsi itu merupakan kata penghubung ya. Contohnya pada kenyataannya ada contohnya pada kenyataannya, kemudian, lebih lanjut, dan sebagainya. Tadi sudah saya singgung kalau konjungsi ini bisa berupa konjungsi temporal ya, contohnya seperti selanjutnya, kemudian, setelah itu ya. Itu seperti itu. Jadi idealnya di sini konjungsi ini itu memperkuat argumentasi. Jadi konjungsi ini berkedudukan atau berfungsi di dalam teks eksposisi itu adalah untuk memperkuat argumentasi. Ya, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Jadi idealnya argumentasi ini tidak disajikan secara acak. Ya, kata hubung ini dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju yang paling lemah. Atau biasanya di sini konjungsi ini berfungsi sebagai penguat argumentasi penguat argumentasi di sini untuk memberikan sebuah penguatan kepada pernyataan yang sudah dinyatakan di awal, seperti itu ya. Jadi fungsinya di sini untuk menghubungkan antara argumentasi satu dengan argumentasi yang lain. Contoh, kalau ada teks eksposisi tentang terjadinya hujan ya, proses terjadinya hujan. Diawali dengan hari ini awan terlihat mendung. Selanjutnya 15 menit selanjutnya terjadinya rintik-rintik hujan. Kemudian akhirnya terjadi hujan lebat, seperti itu. Jadi ada sebuah keterkaitan di antara argumen satu dengan argumentasi lain dengan hadirnya konjungsi, seperti itu. Itu merupakan kaidah kebahasaan konjungsi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like sebanyak-banyaknya, kemudian komen ya. Boleh berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan mengenai video ini. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.